Menurut sebagian ulama, yang termasuk orang yang mengabaikan Al-Quran itu ada 6 tingkatan. Nanti ini bisa untuk bahan evaluasi bagi diri kita masing-masing. Yang pertama, yang termasuk orang yang mengabaikan Al-Quran adalah orang Islam, orang mukmin yang tidak bisa membaca Al-Quran, tetapi dia tidak mau mempelajari untuk bisa membaca Al-Quran, padahal banyak kesempatan untuk mempelajarinya. Dia hidup dalam komunitas muslim, dia sering bertemu dengan orang-orang yang pintar membaca Al-Quran, les privat ada di mana-mana, kesempatan untuk mempelajari Al-Quran banyak, tapi dia entah karena malas atau karena gengsi, dia tidak mau mempelajari Al-Quran. Muslim, tapi dia tidak bisa baca Al-Quran dan tidak mau untuk belajar bisa membacanya. Maka ini adalah orang Muslim yang termasuk orang yang mengabaikan Al-Quran dan sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah. Na'udzubillah. Kemudian yang kedua, yang termasuk orang yang mengabaikan Al-Quran adalah orang Islam yang bisa membaca Al-Quran. Dia juga biasa membaca, tetapi dia tidak mau untuk membaca Al-Quran. Padahal banyak sekali kesempatan untuk membacanya. Al-Quran di rumahnya sampai banyak debu, bahkan dia lupa di mana meletakkan Al-Quran di rumahnya. Dia bisa membaca Al-Quran, tetapi tidak pernah membaca Al-Quran. Na'udzubillah. Ini juga termasuk orang Islam yang mengabaikan Al-Quran, yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Hadirin jemaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ketiga, ini tingkatannya lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Yang ketiga yang termasuk orang yang mengabaikan Al-Quran, orang Islam yang bisa membaca Al-Quran. Dia juga biasa membaca Al-Quran, tetapi dia tidak paham hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Al-Quran yang ia baca tidak mengerti apa maksudnya. Dalam kehidupan sehari-harinya, dia banyak melanggar peraturan Al-Quran, tapi dia tidak memahami semua itu. Dan dia tidak mau untuk mempelajarinya. Maka orang ini juga termasuk orang yang mengabaikan Al-Quran, yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah. Kemudian tingkatan yang selanjutnya, yaitu orang Islam yang bisa membaca Al-Quran. Dia juga biasa membaca Al-Quran. Dia juga mengerti maksud dari tujuan Al-Quran yang ia baca. Dia paham tentang hukum, mana halal, mana haram yang tertulis dalam Al-Quran. Tetapi dia tidak mau mengamalkannya dalam kehidupan sehari-harinya. Dia tahu apa yang ia laksanakan bertentangan dengan Al-Quran. Dia paham prinsip hidupnya jauh dengan Al-Quran. Dia paham semuanya banyak yang melanggar aturan-aturan Al-Quran, tetapi dia masa bodoh dengan peraturan-peraturan Al-Quran. Maka orang ini juga termasuk orang yang mengabaikan Al-Quran, yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah. Kemudian yang selanjutnya, yang termasuk orang yang mengabaikan Al-Quran ialah orang Islam yang bisa membaca Al-Quran. Dia juga biasa membaca Al-Quran. Dia juga mengerti maksud dari tujuan Al-Quran yang ia baca. Dia juga mengamalkannya untuk dirinya menjadi ahli ibadah. Tetapi dia tidak mau menyampaikan kepada orang lain, padahal orang lain di sekelilingnya sangat membutuhkan daripada pengajarannya. Bahkan diminta pun dia tidak mau untuk mengajarkannya. Maka orang ini juga termasuk orang yang mengabaikan Al-Quran, yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Dia menyimpan ilmu. Kemudian yang terakhir, yang termasuk orang yang mengabaikan Al-Quran adalah orang Islam yang dia sudah mau mempelajari Al-Quran. Dia berusaha keras untuk bisa membaca Al-Quran. Setelah dia bisa membaca Al-Quran, dia membiasakan diri untuk membaca Al-Quran. Setelah dia biasa membaca Al-Quran,
dia juga mempelajari maksud dan tujuan dari Al-Quran yang dia baca. Setelah dia mempelajarinya dan memahaminya, dia juga mengamalkannya untuk dirinya. Kemudian dia juga menyampaikan kepada orang lain, tetapi dia tidak mau peduli dengan sekitarnya. Dia tidak mau memperingatkan tetangga-tetangganya yang hidup dalam kezaliman, bahkan keluarganya sendiri hidupnya jauh daripada koridor-koridor Islam. Dia masa bodoh dengan semua itu. Masyarakatnya hidup dalam gelimbang kemaksiatan. Dia tidak mau memperingatkan semua itu. Maka orang ini juga termasuk orang yang mengabaikan Al-Quran yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah. Hadirin jemaah sholat Jumat yang berbahagia. Jadi sampai di mana kewajiban kita terhadap Al-Quran? Dari awal kita diperintahkan oleh Allah untuk mempelajarinya. Setelah kita bisa, kita diperintahkan untuk membacanya. Setelah kita bisa membaca, kita diperintahkan untuk mempelajari kandungan-kandungan isinya. Setelah kita mengerti maksud dan tujuan Al-Quran yang kita baca, kita juga disuruh untuk mengamalkannya. Setelah kita mengamalkannya, kita juga diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang lain. Setelah kita menyampaikan kepada orang lain, kita juga diperintahkan untuk memperingatkan keluarga-keluarga kita yang hidup dalam kemaksiatan. Jangan sampai ada seorang ustaz tapi istrinya tidak pakai jilbab. Jangan sampai ada seorang ulama tetapi di masyarakatnya menjadi tempat kemaksiatan. Maka ini semua adalah salah satu ciri-ciri yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa menjadi bahan evaluasi, bisa menjadi bahan untuk mengkoreksi diri kita sendiri. Tidak perlu untuk mengoreksi orang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal hikmah.